Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang menginspirasi dari masa lalu, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amalan yang paling disukainya. Mari kita simak bersama-sama apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana pesan tersebut relevan dengan kehidupan kita saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu dan kebaikan. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan. Manakah di antara ibadahku yang Engkau senangi? Apakah sholatku?" Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjawab, "Sholatmu itu hanya untukmu sendiri, karena sholat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar." Nabi Musa alaihissalam juga bertanya tentang zikir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang." Namun ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya mengenai puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu." Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya lebih lanjut, "Ibadah apa yang membuat engkau senang ya Allah?" Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menjawab, "Sedekah. Tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya." Dialog antara Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir belum tentu membuat Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada kita. Walaupun ibadah tersebut memiliki nilai pahala yang tinggi. Mengapa demikian? Karena ibadah-ibadah tersebut hanya berdampak pada diri manusia sendiri dan tidak berdampak pada orang lain. Sedangkan sedekah merupakan ibadah atau amal perbuatan yang tidak hanya berpahala tinggi bagi diri sendiri, tetapi juga dapat membuat orang lain bahagia dan merasa terbantu. Amal perbuatan seperti ini yang disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Abdul Aziz bin Umair pernah berkata, "Sholat hanya mengantarkanmu sampai setengah perjalanan surga, sedangkan puasa hanya mengantarkanmu hingga ke depan pintu surga. Akan tetapi sedekah memasukkanmu ke dalam surga." Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha untuk beramal dengan ikhlas dan memberikan sedekah kepada sesama, karena itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhoannya. Hikmah dari dialog antara Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung beberapa pelajaran berharga yang dapat kita renungkan. Yang pertama, ibadah yang berarti. Dialog ini menegaskan bahwa ibadah yang kita lakukan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri,
tetapi juga harus memberi manfaat kepada orang lain. Allah menghendaki agar kita berkhidmat kepada hamba-Nya dan memberikan pelayanan kepada sesama manusia. Dengan demikian, ibadah yang berarti adalah yang tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain. Yang kedua, kesadaran akan makna ibadah. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah tentang ibadah yang paling disukai. Ini mengajarkan kita untuk lebih sadar akan makna dan tujuan di balik setiap ibadah yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Yang ketiga, kesederhanaan dalam ibadah. Meskipun ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir memiliki nilai pahala yang tinggi, Allah menekankan bahwa ibadah yang paling berarti adalah berkhidmat kepada hamba-Nya. Ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu rumit dalam beribadah, melainkan fokus pada hal-hal sederhana yang dapat membantu orang lain. Yang keempat, kerendahan hati. Nabi Musa alaihissalam dengan rendah hati meminta petunjuk kepada Allah. Dia tidak merasa cukup hanya dengan ibadah yang telah dilakukan, tetapi ingin tahu apa yang lebih disukai oleh Allah. Ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan terus belajar dalam beribadah. Dan yang kelima, manfaat bagi orang lain. Dialog ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan orang lain juga merupakan bagian dari ibadah. Ketika kita memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain, kita sebenarnya sedang beribadah dengan cara yang termulia. Dengan merenungkan hikmah dari dialog ini, kita dapat lebih memahami esensi ibadah dan berusaha untuk selalu beramal dengan ikhlas serta memberikan manfaat bagi sesama. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi ladang amal bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.